Halo, namaku Ardi, umurku 32 tahun, aku seorang karyawan swasta. Aku telah menikah dengan Santi selama 3 tahun. Aku tinggal di rumah mertuaku sejak awal menikah. Keputusan ini diambil karena mertuaku merasa kesepian setelah ayah Santi meninggal beberapa tahun lalu. Di rumah ini, aku tinggal bersama istriku, mertuaku, dan adik iparku, Nia. Nia berumur 23 tahun, adalah gadis muda yang ceria dan cerdas. Dia baru saja lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Kehadirannya sering menjadi hiburan tersendiri di rumah, terutama karena dia selalu membawa suasana yang hangat dan penuh tawa. Awalnya, kehidupan di rumah berjalan normal. Aku sibuk dengan pekerjaan, Santi sibuk dengan usaha online-nya, sementara Nia sering membantu ibu mertua di rumah. Namun, seiring waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Hari itu, aku pulang kerja lebih awal dari biasanya. Ketika masuk ke rumah, aku melihat Nia sedang duduk di sofa ruang tamu, mengenakan kaos longgar dan celana pendek yang memperlihatkan kakinya yang jenjang. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum manis. "Mas Ardi, kau pulang cepat." "Nggak biasanya nih," katanya sambil mematikan televisi. Aku tersenyum kecil. "Iya, lagi nggak banyak kerjaan di kantor," jawabku sambil melepas sepatu. "Kalau begitu aku buatin teh manis ya," katanya sambil berdiri. "Nggak usah repot-repot Nia, Mas bisa ambil sendiri," jawabku. Tapi dia sudah berjalan ke dapur sebelum aku bisa menghentikannya. Beberapa menit kemudian, dia kembali dengan segelas teh hangat. "Ini, Mas, biar Mas bisa santai," katanya sambil duduk di sofa di sebelahku, lebih dekat dari biasanya. "Terima kasih Nia," jawabku, merasa sedikit canggung dengan keakrabannya yang tiba-tiba. Kami pun mulai mengobrol tentang berbagai hal ringan. Dia bercerita tentang rencananya mencari kerja dan kesulitannya menghadapi beberapa wawancara. Aku mencoba memberinya beberapa saran, tapi sepanjang percakapan itu, aku tidak bisa mengabaikan cara dia menatapku. Ada sesuatu di matanya yang berbeda, seolah dia mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak terucapkan. Malam itu, saat aku duduk di ruang tamu untuk menonton televisi, Nia datang menghampiriku secara tiba-tiba. Dia memegang ponselnya dan berkata, "Mas, aku mau pinjam charger ya." "Di meja sebelah sana," jawabku singkat sambil tetap fokus pada layar televisi. Namun, ketika dia mengambil charger, aku menyadari dia membungkuk cukup dekat. Sekilas, aroma tubuhnya yang segar menyapa hidungku. Aku mencoba mengabaikannya, tapi ketika dia berdiri, tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku. "Maaf Mas," katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk, mencoba bersikap biasa. Tapi malam itu, pikiranku terus mengulang momen singkat tadi. Hari-hari berlalu, Nia terasa sedikit berbeda. Aku merasa Nia menjadi lebih perhatian kepadaku. Awalnya, aku mencoba mengabaikan, meyakinkan diriku bahwa itu hanya sikap ramahnya sebagai seorang adik ipar. Tapi perlahan, ada hal-hal kecil yang mulai mengusik pikiranku. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sambil membaca berita di ponsel. Santi sedang sibuk mengemas barang-barang pesanan pelanggannya di kamar, dan ibu mertua sedang tidur. Rumah terasa hening. Nia keluar dari kamarnya dengan mengenakan pakaian yang membuatku sulit untuk tidak memperhatikan. Tank top tipis berwarna pastel dan celana pendek yang hampir seperti hot pants. Dia duduk di sofa di depanku sambil membawa laptopnya, mencoba fokus pada layar, tapi matanya sesekali melirik ke arahku. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Mas sering banget pulang kerja langsung serius gitu. Nggak pernah santai-santai." Aku mengangkat bahu. "Banyak yang harus dikerjakan Nia." Dia menutup laptopnya, lalu memindahkan duduknya ke sebelahku. Dekat, mungkin terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang harum, membuat suasana semakin canggung. "Mas Ardi, boleh aku tanya sesuatu?" katanya dengan suara pelan. "Tanya apa?" balasku, mencoba menjaga nada suara tetap santai. "Kamu, bahagia nggak sama Mbak Santi?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menatapnya dengan alis terangkat. "Kenapa kamu tanya begitu?" Dia tersenyum tipis, tapi ada kesedihan di matanya. "Aku cuma penasaran. Aku sering lihat Mas sibuk terus, kayaknya jarang banget ada waktu buat Mbak Santi." Aku menghela napas. Semua orang punya cara masing-masing untuk menjalani rumah tangga Nia. Bahagia itu kadang nggak selalu terlihat. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku cuma berharap Mas bahagia. Kalau ada apa-apa,
aku selalu di sini buat Mas. Perkataannya terdengar seperti lebih dari sekadar perhatian biasa. Aku mencoba mengabaikan tatapan matanya, tapi rasanya seperti tenggelam dalam suasana yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, momen yang lebih mengguncang terjadi. Hari itu, hujan deras mengguyur, membuatku harus pulang lebih awal dari biasanya. Santi sedang pergi ke rumah temannya, dan ibu mertua keluar untuk arisan. Ketika aku masuk ke rumah, Nia menyambutku dengan senyumnya yang khas. "Mas pulang cepat lagi ya?" tanyanya. Aku hanya mengangguk, menggantung jaketku di balik pintu. Hujan, jadi kantor agak sepi. Nia membawa secangkir teh hangat ke ruang tamu untukku, lalu duduk di sampingku. "Mas, aku ada sesuatu yang mau aku omongin," katanya tiba-tiba. "Apa itu?" tanyaku sambil menatapnya. Dia menggigit bibir bawahnya, tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mas tahu nggak, aku suka banget kalau Mas ada di rumah. Rasanya nyaman." Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi dia menyentuh tanganku. Sentuhan itu seperti aliran listrik yang menghentak tubuhku. "Nia, aku nggak tahu harus bilang apa," ucapku pelan, mencoba mengontrol emosi. Dia mendekat, terlalu dekat. Aku bisa merasakan napasnya. "Mas Ardi, aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa beda kalau dekat Mas," katanya dengan suara lirih. "Nia, aku nggak tahu harus bilang apa," ucapku pelan, mencoba mengontrol emosi. Dia mendekat, terlalu dekat. Aku bisa merasakan napasnya. "Mas Ardi, aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa beda kalau dekat Mas," katanya dengan suara lirih. Tanpa diduga, bibir Nia menyentuh bibirku. Aku terdiam sejenak, entah kenapa aku malah membalas ciumannya. Setelah cukup lama, Nia melepaskan ciumannya. Ia tersenyum tipis, lalu meraih tanganku dan membimbing masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Nia berkata, "Mas, tolong perlakukan aku seperti Mbak Santi juga ya," pintanya sambil meraih tanganku. Aku seperti terhipnotis olehnya, aku hanya mengangguk mengikuti keinginannya. Malam itu, cahaya redup dari lampu kamar membingkai bayang-bayang dua insan yang semakin mendekat. Aku dan Nia saling menatap, seakan membaca isi hati masing-masing tanpa perlu kata-kata. "Mas," suara Nia terdengar nyaris seperti bisikan, ragu namun penuh harap. Aku tersenyum tipis, jemariku perlahan menyentuh pipi Nia, mengusapnya lembut seperti angin yang menyapu dedaunan di pagi hari. Jarak di antara kami semakin menipis, napas hangat bertemu di udara, menciptakan ruang di mana logika mulai kabur dan hanya perasaan yang berbicara. Tanpa terburu-buru, aku membiarkan jemariku menjelajahi tiap lekuk yang selama ini hanya bisa aku bayangkan. Seperti seorang pelukis yang hendak mengabadikan karya terbaiknya, aku menyentuh dengan penuh kelembutan, memastikan setiap guratan kisah terukir di dalam ingatan kami. Nia pun tak tinggal diam. Tangannya perlahan merangkak naik, menyusuri punggungku, seolah ingin memastikan bahwa kehangatan itu nyata, bukan sekadar ilusi yang akan lenyap saat fajar menyingsing. Di luar, angin berembus pelan, mengayunkan tirai jendela yang terbuka. Saksi bisu bagi dua hati yang akhirnya menyatu dalam ritme yang hanya kami pahami. Dalam simfoni malam yang penuh bisikan dan debaran, kami pun tenggelam dalam gelombang perasaan yang tak terbendung. Nia tergeletak lemas di kasurnya, ia berusaha mengatur napasnya agar normal kembali. Ia menatapku dengan senyum tipis. "Mas, terima kasih ya, aku sangat puas," ucapnya berbisik. "Sama-sama Nia, kamu pintar sekali bermainnya," jawabku pelan. Aku segera berjalan keluar, meninggalkan Nia di kamarnya sendirian. Di malam harinya, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Aku melihat istriku sudah terlelap. Saat aku hendak masuk kamar mandi, langkahku terhenti. Aku mendengar suara rintihan kecil dari dalam kamar mandi. Pintu itu tidak tertutup rapat, dengan perlahan aku mengintip. Aku terkejut, ternyata Nia sedang melakukan adegan solo dengan mainannya. Aku menikmati pemandangan indah itu beberapa saat. Saat ketegangan sudah tak bisa ditahan, aku membuka pintu kamar mandi dengan perlahan. Awalnya Nia kaget, tetapi setelah mengetahui aku yang masuk, ia langsung tersenyum. Tanpa basa-basi, aku segera membalikkan tubuhnya dan memeluk dari belakang. Tanganku mulai bermain-main di kawasan gunung tersebut. Nia merintih pelan, ia mulai menunjukkan rasa gelisahnya. "Mas, langsung aja," Nia sudah nggak bisa nahan. Bisiknya di telingaku. Tidak ingin membuang waktu, aku segera melakukannya.
Malam itu kami melakukan lagi, untuk yang kedua kalinya. Karena merasa was-was, kami bermain hanya sebentar. Nia, aku ingin keluar, bisikku. Di dalam saja Mas, tidak apa-apa, jawabnya sambil merintih. Sejak itu, aku dan Nia selalu melakukannya. Hubungan yang tidak seharusnya terjadi.